Sekitar beberapa puluh tahun setelah Yesus alaihi salam diangkat, ada beberapa utusan Tuhan penerus ajaran beliau yang diutus untuk berdakwah ke suatu kaum. Dilalah, kok kaum yang didatangi itu kaum yang sistem sosialnya sudah sangat bobrok. Kaum tersebut sudah tidak bisa lagi melihat mana orang yang tulus membawa pesan Tuhan dan mana orang yang cuma pura-pura baik. Namun, orientasi sebenarnya adalah harta dunia. Sampai-sampai kejadian itu diabadikan Tuhan di surat Yasin. Dan dalam ayat 21, secara spesifik Tuhan berfirman, serta mendeklarasikan kriteria orang yang bagaimanakah yang harus diikuti jika kita mau mendapat petunjuk. Ittabi'ul man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasa-rasanya keadaan masyarakat kita pun saat ini tidak jauh berbeda dengan kaum yang didatangi para utusan Tuhan pada kisah di Al-Quran tersebut, di mana orang yang buruk seringkali dianggap baik dan orang yang baik dianggap sebaliknya. Pahlawan dibuang-buang, penyamun dipuja-puja. Hingga sampailah kita pada kisah Ibu Siti Fadilah, salah satu mantan menteri yang bau-baunya dikriminalisasi oleh suatu kekuatan besar yang kita tidak tahu apa dan siapa, namun bisa menyusup di balik lembaga besar dunia, negara adidaya, hingga penegakan hukum di tingkat terendah. Seorang pejuang yang pernah menghentikan pandemi, tapi nasibnya harus Rudy Rubiandinikan. Jauh sebelum beliau diundang oleh Deddy Corbuzier, saya sudah agak curiga dengan kasus ini. Tapi karena sedikitnya informasi yang bisa didapat saat itu membuat asumsi tinggal asumsi. Saya pun tidak mencari lebih jauh kelanjutannya. Namun, saya kaget ketika dengan gamblang Ibu Siti berkata dalam podcast Om Deddy, jika di persidangan jaksa dan hakimnya mengabaikan fakta persidangan dan memvonis tanpa membutuhkan bukti. Padahal mahasiswa hukum semester 2 saja setelah menempuh mata kuliah hukum pidana tentunya tahu jika syarat suatu tindak pidana diproses hingga tahap penuntutan, tidaknya harus ada 2 alat bukti yang cukup. Sedihnya, ini sudah vonis, bahkan Ibu Sitinya sudah menjalani masa pidana sekian waktu. Saya rasa jika begini terus keadaannya, bisa-bisa orang akan takut berbuat baik. Lebih jauh, orang akan enggan berbuat sesuatu berdasarkan ketulusan, karena orientasinya adalah imbalan. Sebaliknya, orang yang sebenarnya tidak jahat akan tergiur untuk berbuat curang, karena akan terbesit pikiran. Tanpa keculasan, bisa jadi kita bernasib sial seperti orang-orang baik itu. Dan kalau kita mau jujur dalam hati, kondisi seperti ini sebenarnya sudah kita dan Anda semua sering rasakan kan? Hingga muncul sebuah pertanyaan di kepala. Jika orang yang baik-baik terus-terusan kita buang, siapa yang akan merugi? Jawaban instan mungkin mengatakan, jelas rugi jadi orang baik, karena ujung-ujungnya dikriminalkan. Namun, jawaban yang penuh kesadaran akan berkata lain. Orang-orang yang berjuang untuk kebaikan mungkin bisa rugi sedikit di dunia, atau bahkan dikriminalkan. Tapi di mata Tuhan, saya dan teman-teman pasti yakin jawabannya berbeda. Sehingga Ibu Siti, biarpun tubuhnya terkurung di penjara, dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Plus, terdaftar sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dalam Tuhan punya ukuran. Karena selain tidak mengharapkan imbalan, beliau bahkan sudah masuk ke dalam level berikutnya, yaitu rela dikorbankan untuk menegakkan kebenaran.